H7 Lebaran, 10 checklist beberes rumah sebelum tamu datang. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Aura mencekam khas menjelang hari raya. Biasanya mulai terasa saat kalender sudah menunjukkan 7 hari menuju Lebaran, karena di saat itulah kita tersadar tumpukan kaleng biskuit di pojok ruangan masih berteman akrab dengan debu yang tebalnya sudah setara bedak tabur. Ibu pasti merasa jantung berdegup lebih kencang tiap kali melihat grup keluarga mulai ramai membahas siapa berkunjung kemana. Sementara kondisi rumah kita masih menyerupai arena setelah Perang Dunia Ketiga. Fenomena mudik dan silaturahmi tahun ini diprediksi akan sangat meriah. Jadi sudah pasti intensitas tamu yang masuk ke rumah ibu bakal berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan hari biasanya. Menurut sebuah ulasan manajemen domestik, persiapan rumah yang dicicil sejak 1 minggu sebelum hari raya terbukti efektif menurunkan tingkat hormon stres pada perempuan hingga 50%. Sehingga kita tidak perlu marah-marah pada gorden saat malam takbiran. Mempersiapkan 10 daftar checklist ini sangat penting supaya ibu tidak terlihat seperti pejuang yang baru keluar dari parit perlindungan saat menyalami tamu nanti. Karena manajemen waktu adalah kunci bagi kenyamanan istana kita. Langkah pertama yang harus ibu eksekusi adalah operasi pembersihan plafon dan sudut atas ruangan. Karena biasanya laba-laba di sana sudah membangun real estate mewah tanpa izin mendirikan bangunan. Gunakan sapu panjang untuk menyikat semua sarang tersebut agar tidak ada insiden jaring laba-laba mendarat di atas kopiah mertua saat beliau sedang asyik makan opor. Kedua, ibu wajib fokus pada pencucian semua kain interior seperti gorden, taplak meja, sampai sarung bantal kursi yang aromanya sudah mulai menyerupai bau keringat anak-anak habis main bola. Bayangkan kalau tamu duduk lalu mencium aroma apek, mereka pasti akan menyangka itu bau dari rendang yang sudah lewat tanggal kadaluarsanya. Jadi pastikan semuanya wangi semerbak bunga melati. Ketiga, mari kita bersihkan area teras dan keset. Karena itulah pintu masuk pertama yang akan dinilai oleh tetangga sebelum mereka benar-benar masuk ke dalam rumah. Keset yang bersih adalah bentuk penghormatan paling dasar bagi kaki tamu yang sudah jauh-jauh datang menembus kemacetan demi bersilaturahmi dengan kita. Poin keempat adalah merapikan area sepatu dan sandal. Karena biasanya pintu depan rumah ibu-ibu seringkali berubah menjadi pameran alas kaki yang tercerai-berai tanpa arah dan tujuan. Susun semuanya di rak sepatu secara vertikal agar jalur masuk tamu tidak seperti sedang melakukan lompat jauh melewati rintangan sandal jepit yang putus. Kelima, perhatikan kebersihan kaca jendela, karena cahaya matahari yang masuk melalui kaca bening akan membuat ruangan sempit jadi terlihat luas dan mewah tanpa perlu renovasi miliaran rupiah. Ibu bisa menggunakan koran bekas untuk mengelap kaca supaya hasilnya tidak berbulu. Yang penting, kaca itu bersih sampai burung-burung saja bisa terkecoh ingin menabraknya. Keenam, bersihkan area kamar mandi secara totalitas, terutama bagian lantai yang berkerak dan bak mandi yang mulai ditumbuhi lumut-lumut estetik yang tidak pada tempatnya. Kamar mandi yang harum dan kering akan membuat tamu merasa sedang berada di hotel bintang 5, meskipun kenyataannya mereka cuma sedang di rumah kita yang sederhana. Checklist ketujuh adalah melakukan decluttering atau pembersihan meja ruang tamu dari barang-barang yang tidak penting seperti botol, vitamin kosong, atau tumpukan tagihan listrik bulan lalu. Meja tamu itu tempatnya stoples nastar dan putri salju, bukan tempat pembuangan akhir bagi brosur promo swalayan yang sudah kedaluarsa sejak tahun lalu. Kedelapan, ibu perlu mengecek stok tisu dan tempat sampah kecil di ruang tamu agar sisa-sisa kulit kacang tidak berserakan di bawah karpet dan menjadi harta karun sampai Lebaran tahun depan. Sediakan tempat sampah
indah, yang lucu agar anak-anak kecil punya motivasi untuk membuang bungkus permen mereka ke sana daripada diselipkan di sela-sela lipatan sofa. Kesembilan, atur pencahayaan rumah dengan mengganti lampu yang sudah redup atau mati total agar suasana malam takbiran nanti tidak sesuram film horor yang biasa tayang di televisi. Rumah yang terang benderang memberikan kesan hangat dan menyambut dengan tangan terbuka bagi siapapun yang ingin berkunjung dan bermaaf-maaf. Terakhir yang ke-10 adalah menyiapkan satu pojok khusus untuk meletakkan hand sanitizer atau tempat cuci tangan yang cantik sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kesehatan tamu yang berkunjung. Hal-hal kecil seperti ini seringkali terlupa padahal sangat krusial di tengah keramaian orang yang datang dan pergi silih berganti dari berbagai tempat. Kesimpulannya adalah rumah yang rapi sebenarnya bukan tentang pamer kekayaan, melainkan tentang cara kita memuliakan manusia melalui kebersihan dan kenyamanan ruang yang kita miliki. Mungkin selama ini kita agak malas dan lebih sering rebahan sambil melihat katalog belanja tanpa bergerak. Tapi menjelang Lebaran ini, mari kita ubah energi tersebut menjadi aksi nyata. Memang menguras tenaga dan mungkin bikin encok sedikit kambuh, tapi melihat rumah yang kinclong adalah kepuasan batin yang tidak bisa dibeli dengan sepiring ketupat sayur sekalipun. Mari kita introspeksi diri bahwa kadang keinginan untuk terlihat sempurna di mata orang lain sering membuat kita lupa menikmati esensi hari raya itu sendiri, yaitu sebagai hari raya kemenangan serta kebahagiaan, kemenangan setelah 30 hari melawan hawa nafsu, dan kebahagiaan karena akan bertemu momen silaturahmi yang mengharukan. Jangan sampai gara-gara gorden belum disetrika, kita jadi bermuka masam kepada suami dan anak-anak sepanjang hari, sehingga suasana rumah jadi tegang seperti sedang ujian nasional. Kita harus optimis bahwa meski rumah kita tidak sebesar istana, tapi dengan kebersihan yang terjaga, kehangatan akan selalu menyelimuti setiap obrolan yang tercipta. Ibu adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik layar kemeriahan hari raya, jadi tetaplah semangat dan jangan lupa untuk mencintai diri sendiri di sela-sela kesibukan beberes. Semoga 7 hari ke depan menjadi waktu yang produktif dan menyenangkan bagi kita semua, para penguasa dapur dan sapu. Selamat berjuang melakukan checklist ini dan semoga rumah ibu menjadi tempat yang paling dirindukan oleh semua sanak saudara di hari kemenangan nanti. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.